Selamat sore, salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati Dr. Ari selaku Kasih Kesga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Boyolali. Teman-teman staf Kesga yang saya hormati, Ibu-ibu bidan desa dan Ibu bidan koordinator di wilayah Kabupaten Boyolali yang saya banggakan. Mohon izin pada sore hari ini saya mengajak panjenengan semuanya untuk merefresh kembali ingatan kita mengenai istilah-istilah yang ada dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak beserta definisi operasionalnya. Dengan memahami betul definisi operasional dalam indikator kinerja KIA, maka nantinya kita akan bisa membuat laporan dengan tepat. Apabila kita sudah membuat laporan dengan tepat, maka kita bisa mendapatkan dan menyajikan data yang berkualitas, data yang bisa dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan juga program dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di Kabupaten Boyolali. Akan saya mulai. Istilah dan definisi operasional dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pengertiannya, ya. Pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan menyusui, bayi dan anak prasekolah. Mencakup keluarga berencana, prakonsepsi, kehamilan, dan perawatan postnatal. Indikator kinerja yang ada dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak diantaranya pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan ibu nifas, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan anak prasekolah, pelayanan keluarga berencana, kematian ibu, kematian bayi, dan juga kematian balita. Kita akan membahas satu persatu, dimulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil. Pengertian pelayanan kesehatan pada ibu hamil yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil juga disebut antenatal care, yaitu pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional, bisa bidan maupun dokter SPOG untuk ibu hamil selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Standarnya yaitu standar kualitas dan juga standar kuantitas. Untuk standar kualitasnya yaitu 10T, kalau standar kuantitasnya yaitu minimal 4 kali selama masa kehamilan. Apabila salah satu standar ini tidak kita penuhi, itu belum bisa dimasukkan ke laporan. Karena baik kualitas maupun kuantitasnya harus kita penuhi semuanya, sehingga itu dinamakan pelayanan yang sesuai standar. Target pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu 100%. Untuk sasaran ibu hamil bisa ditentukan dengan dua metode, yaitu memakai cara data real ibu hamil tahun lalu atau dengan rumus 1x1 jumlah lahir hidup atau 1x1 jumlah bayi real yang ada saat ini. Pelayanan kesehatan ibu hamil dalam PWS-KIA, indikator yang dipakai itu ada K1 dan juga K4. Di laporan juga K1 dan K4. Meskipun ada K2, K3, K5 dan selanjutnya, tapi yang sebagai target cakupan adalah K1 dan K4. Dimulai dari K1. Definisi operasional. K1 adalah kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan. K1 dibagi menjadi dua, yaitu K1 murni dan K1 akses. K1 murni adalah kontak ibu hamil pertama kali dengan petugas kesehatan pada trimester 1. K1 akses adalah kontak pertama ibu hamil dengan petugas kesehatan bukan trimester 1, yaitu pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Cakupan kunjungan ibu hamil K1 adalah
jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan ANC sesuai standar 10T oleh tenaga kesehatan pada masa kehamilan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kita memasukkan laporan K1 itu tidak harus kunjungan pertama kalinya di tempat kita, di puskesmas tempat kerja kita, atau di BPN tempat kerja kita. Tapi kita masukkan laporan K1 itu asal ibu hamil ini sudah berkunjung untuk ANC di tenaga profesional baik bidan maupun SPOG di mana saja. Nah, kalau dia sudah kontak dengan nakes, berarti dia sudah bisa masuk ke laporan K1. Lanjut K4. Definisi operasional. K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga profesional untuk mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar yang ditetapkan, yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali trimester ketiga. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar 10T minimal 4 kali oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Di sini tidak menyebutkan tenaga kesehatannya itu harus siapa, bidan siapa, dokter siapa, itu tidak. Jadi, misal K1, K2, K3-nya ibu hamil itu ANC di tempat kita, kemudian dia pindah ke wilayah lain, atau pindah periksa ke nakes yang lain, bidan lain, atau dokter lain. Pada bulan dia kunjungan keempat itu, dia tetap masuk di format laporan kita sebagai K4. Meskipun dia lost kontak dengan kita, tapi dia tetap kontak dengan nakes di tempat lain, dia tetap masuk K4. Begitu pula jika dia pindah di luar wilayah kerja kita, di kabupaten lain, di kecamatan lain, dia tetap masuk ke data K4 kita. Karena mungkin setelah dia K4 di tempat lain, dia persalinannya di tempat kita. Kalau di Simbus Giskia itu sudah dipastikan sesuai dengan data KTP. Kalau K4 manual yang tidak masuk, yang tidak memandang apakah dia sudah masuk di Simbus Giskia atau tidak, pada awal ANC atau setiap kali ANC kita perlu memastikan, perlu menanyakan untuk kunjungan ulang berikutnya, apakah dia masih domisili dan akan berkunjung ke tempat kita atau akan pindah, dan di mana rencana persalinannya. Itu mungkin perlu kita komunikasikan dengan ibu sebagai dasar kita nanti memasukkan ke format laporan apakah K4-nya masih di wilayah kita atau pindah. Nah, potret dari cakupan K4 ini adalah potret cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di suatu wilayah. Baik atau tidaknya suatu cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di suatu wilayah itu dilihat dari cakupan K4-nya. Targetnya adalah 100%. Nah, ini untuk standar 10T pelayanan kesehatan ibu hamil. 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. 2. Periksa tekanan darah. 3. Periksa tinggi fundus uteri. 4. Screening status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus atau TT. 5. Minum tablet zat besi atau tablet tambah darah. 6. Tetapkan status gizi dengan ukur lilanya. 7. Tes laboratorium. 8. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. 9. Tata laksana kasus. 10. Temu bicara dan persiapan rujukan. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil resti. Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang memungkinkan atau kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya bahaya atau komplikasi baik terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, melahirkan, ataupun nifas. Deteksi dini kehamilan dengan faktor risiko adalah kegiatan yang dilakukan
untuk menemukan ibu hamil yang mempunyai faktor risiko dan komplikasi kebidanan. Deteksi faktor risiko pada ibu hamil bisa dilakukan baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat, dan ini merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah kematian dan kesakitan. Perkiraan jumlah hamil Risti atau data sasaran ibu hamil Risti yaitu 20% dari jumlah total sasaran ibu hamil. Pelayanan kesehatan ibu hamil pada pemberian imunisasi TT. Imunisasi TT ada di salah satu standar 10T, dan itu kita laporkan capaiannya, kita laporkan pelayanannya yang sudah kita berikan. Cakupan imunisasi TT ibu hamil adalah jumlah dan presentasi ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT dengan interval tertentu yang dimulai saat dan atau sebelum kehamilan dengan memperhatikan screening dan status T ibu hamil tersebut. T1 adalah cakupan ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT dosis pertama. T2, cakupan ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT dosis kedua dengan interval minimal 4 minggu setelah TT1. T3, cakupan ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT dosis ketiga dengan interval minimal 6 bulan setelah TT2. T4, cakupan ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT dosis keempat dengan interval minimal 1 tahun setelah TT3. T5, cakupan ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT dosis keempat dengan interval minimal 1 tahun setelah TT4. Pelayanan kesehatan ibu hamil pada pemberian imunisasi TT tadi, setiap ibu hamil yang akan diimunisasi TT harus dilakukan screening terlebih dahulu dengan melihat interval minimal. Hasil screening akan menentukan pemberian dosis imunisasi TT berikutnya. Ada beberapa daerah yang memulai screening TT itu dimulai dari saat ibu tadi bayi. Saat dia masih bayi mendapatkan imunisasi DPT, di situ ada unsur T, itu sudah mulai dihitung. Atau dimulai pada saat sekolah dasar, karena pada saat SD, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, itu siswanya diberikan imunisasi DT maupun TD. Nah, unsur T-nya itu juga dihitung sebagai screening status T ibu hamil. Jika ibu hamil tersebut lupa apakah dia waktu bayi maupun SD diberikan imunisasi TT, kita mulai screeningnya pada saat ibu tersebut menikah. Karena pada saat menikah biasanya ibu diberikan suntikan imunisasi TT. Kemudian setelah kita ketahui screening, setelah kita ketahui status T-nya, baru kita berikan imunisasi TT. Nah, imunisasi TT yang kita berikan itu T berapa? Merupakan kelanjutan dari hasil screening T pada tahap awal. Cakupan T1 atau T2 atau T3 atau T4 atau T5 adalah jumlah dan presentasi ibu hamil yang mendapatkan imunisasi T1 atau T2 atau T3 atau T4 atau T5 pada wilayah dan kurun waktu tertentu. Sedangkan cakupan T2 adalah jumlah dan persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi T2 ditambah T3 ditambah T4 ditambah T5 pada wilayah dan kurun waktu tertentu. Pelayanan kesehatan ibu hamil pada pemberian tablet FE. Definisi operasional. Cakupan FE1 adalah jumlah dan persentase ibu hamil yang mendapatkan minimal 30 tablet tambah darah atau FE selama periode kehamilannya pada wilayah dan kurun waktu tertentu. Targetnya 100%. Kebanyakan yang dilaporkan cakupan FE1 itu sama dengan cakupan K1. Tapi kita harus benar-benar yakin dan cermat apakah ibu hamil di trimester 1 ini yang di usia kehamilan 12 minggu ke bawah ini dia benar-benar bisa konsumsi tablet tambah darah sejumlah 30 tablet. Mengingat pada usia kehamilan tersebut banyak ibu hamil yang masih mengeluh mual dan muntah, jadi sangat susah untuk konsumsi tablet
tambah darahnya. Karena targetnya itu 100% dan itu target FE ini sangat diperlukan ibu hamil terutama pada saat trimester 1. Kita harus berupaya keras memberikan intervensi maupun edukasi pada ibu hamil ini tentang pentingnya tablet FE sehingga 30 tablet FE bisa dikonsumsi ibu di trimester 1. Jadi kalau kita mau sesungguhnya itu belum tentu cakupan FE1 itu sama dengan K1. Kemudian cakupan FE3 adalah jumlah dan persentase ibu hamil yang mendapatkan minimal 90 tablet tambah darah selama periode kehamilannya pada wilayah dan kurun waktu tertentu. Dan ini juga sama, biasanya dilaporkan cakupannya itu sama dengan K4. Mungkin ini untuk memudahkan pembuatan laporannya. Tapi kita kembali harus benar-benar yakin dan cermat apakah di saat kunjungan keempat, KF4 ini ibu hamil ini sudah berhasil mengkonsumsi minimal 90 tablet tambah darah. Untuk target cakupan FE3 adalah 95%. Pelayanan kesehatan ibu bersalin. Definisi operasionalnya, pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu bersalin sesuai dengan standar pelayanan ibu bersalin yang ditetapkan. Standarnya, kalau di SPM itu masih menyebutkan 2 penolong di fasilitas kesehatan atau Fasiankes. Tetapi untuk Kabupaten Boyolali itu ada kebijakan lokal sebagai solusi untuk menurunkan angka kematian ibu di Boyolali yang masih tinggi. Solusi lokal tersebut adalah bahwa pelayanan kesehatan ibu bersalin dikatakan standar jika ditolong oleh 3 penolong. Kemudian Fasiankes. Fasiankes yang ditentukan adalah Fasiankes sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan adalah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Targetnya 100%. Pelayanan kesehatan ibu nifas. Kalau dulu standar pelayanan kesehatan ibu nifas itu sampai di KF3. Mulai 2021 ini bahwa standar pelayanan kesehatan ibu nifas itu sampai KF4, sampai kunjungan keempat. Dengan periode sebagai berikut. KF1 atau kunjungan ibu nifas pertama adalah pelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada 6 jam setelah persalinan sampai dengan 40 jam, 48 jam atau 2 hari pasca persalinan. KF2 adalah pelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada hari ketiga sampai dengan hari ketujuh pasca persalinan. KF3 adalah pelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada 8 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan. KF4 adalah pelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada 29 hari sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Targetnya sama dengan ibu bersalin yaitu 100%. Pelayanan kesehatan ibu nifas pada pemberian vitamin A. Cakupan ibu nifas mendapat vitamin A adalah ibu yang baru melahirkan atau nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A 200.000 unit standar internasional sehingga bayinya akan mendapat vitamin A di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Targetnya 100%. Perkiraan jumlah ibu bersalin atau ibu nifas di wilayah kerja dapat dihitung dengan formula atau dengan rumus 1,05 kali jumlah lahir hidup atau kali bayi real saat itu. Jumlah sasaran ibu bersalin sama nih jumlahnya dengan sasaran ibu nifas. Penanganan komplikasi maternal. Definisi operasional.
Komplikasi maternal dapat diartikan sebagai kejadian kegawat daruratan obstetri pada saat kehamilan, persalinan, dan nifas yang dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi yang perlu penanganan definitif, yaitu penanganan oleh dokter SPOG. Seringkali kita susah membedakan antara apakah ini masuk ibu hamil risiko tinggi atau ibu hamil komplikasi. Untuk sasaran jumlahnya, penentuan sasarannya itu sama, baik ibu hamil resti maupun ibu hamil komplikasi, yaitu 20% dari jumlah sasaran ibu hamil. Tapi nanti untuk cakupan atau capaian pelayanannya, nalarnya, cakupan pelayanan penanganan komplikasi maternal itu lebih rendah dibanding cakupan pelayanan pada ibu hamil risiko tinggi. Karena ibu hamil risiko tinggi, nanti endingnya itu tidak selalu menjadi ibu hamil komplikasi. Karena ibu hamil risiko tinggi tertentu, kita masih melihat di skor Puji Rayati. Kalau di skor Puji Rayati itu masih menyebutkan bisa ditolong oleh bidan dan dokter umum, maka bisa dilahirkan di puskesmas. Tetapi kalau Puji Royatinya nilainya sudah lebih dari 10, maka harus lahir di rumah sakit dan ditolong oleh SPOG. Nah, skor Puji Royati yang lebih dari 10 ini itu dinamakan ibu hamil dengan komplikasi maternal. Cakupan penanganan komplikasi maternal adalah jumlah dan persentase ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif sesuai standar di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Targetnya 100%. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, definisi operasional. Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari atau periode neonatal sesuai dengan standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Standar kuantitas yaitu kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal. Kunjungan neonatal KN1 yaitu pada 6 jam sampai dengan 48 jam. Kunjungan neonatal 2 yaitu pada umur 3 sampai dengan 7 hari. Kunjungan neonatal 3 atau KN3 itu pada umur bayi 8 sampai dengan 28 hari. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir itu sama dengan KN3 atau sama dengan KN lengkap. Targetnya 100%. Dulu kita seringnya membuat laporan KN1, KN2, KN3 itu sama dengan KF1, KF2, dan KF3. Namun sekarang ada KF4, yaitu KF4 itu pelayanan yang diberikan setelah bayinya berumur, pada ibu nifas bayinya setelah berumur 29 hari. Jadi jika bayi sudah lepas masa neonatal, ibunya kan masih masa nifas, itu tetap kita kunjungi sebagai kunjungan keempat atau KF4 sampai usia ibunya sampai usia bayinya 42 hari. Nah, ini pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilihat dari standar kualitasnya. BBL saat lahir atau usia 0 sampai 6 jam mendapatkan perawatan pemotongan dan perawatan tali pusat, IMD, FIT-K1, salep mata antibiotik, dan HB0. BBL setelah lahir yaitu pada usia 6 jam sampai dengan 28 hari, standar kualitasnya mendapatkan kualitas dan konseling dan perawatan BBL dan ASI eksklusif, pendekatan MTBN, manajemen terpadu balita muda, memastikan FIT-K dan HB0, penanganan komplikasi dan rujukan kasus neonatal komplikasi. Penanganan komplikasi neonatal. Definisi operasional neonatal dengan komplikasi atau RESTI. Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian seperti asfiksia,
ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi atau sepsis, trauma lahir, bayi berat lahir rendah, sindrom gangguan pernafasan dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah dalam manajemen terpadu balita muda atau MTBM. Cakupan penanganan neonatal komplikasi adalah jumlah dan persentase neonatal dengan komplikasi yang ditangani secara definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Perkiraan jumlah sasaran komplikasi neonatal adalah 15/100 atau 15% dari jumlah bayi lahir hidup. Target penanganan komplikasi neonatal adalah 100%. Pelayanan kesehatan bayi. Definisi operasional. Dikatakan bayi jika anak tersebut berumur 0 sampai dengan 11 bulan 29 hari. Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi usia 0 sampai 11 bulan 29 hari sesuai standar. Standarnya yaitu mendapatkan pelayanan esensial pada saat neonatal, penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang atau tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali per tahun, pemberian kapsul vitamin A pada usia 6 sampai 11 bulan 1 kali setahun, pemberian imunisasi dasar lengkap. Cakupan pelayanan kesehatan bayi itu sama juga dengan kunjungan bayi, sama dengan KN lengkap, atau sama juga dengan kunjungan bayi. Saya ulangi, cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah sama dengan kunjungan bayi, yaitu KN lengkap ditambah dengan kunjungan bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan 29 hari. Targetnya 100%. Definisi pelayanan kesehatan anak balita. Anak balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan sesuai standar. Standarnya untuk anak balita sehat, penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali per tahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, pemberian imunisasi lanjutan. Untuk anak balita sakit, pelayanan dikatakan standar jika menggunakan pendekatan MTBS atau manajemen terpadu balita sakit. Targetnya baik untuk balita sehat maupun balita sakit adalah 100%. Pelayanan kesehatan balita. Balita adalah anak usia 0 sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak usia 0 sampai 59 bulan sesuai standar. Standarnya untuk balita sehat mendapatkan pelayanan esensial neonatal, penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali per tahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, mendapatkan imunisasi dasar lengkap, mendapatkan imunisasi lanjutan. Pelayanan kesehatan balita untuk balita sakit itu menggunakan MTBS. Cakupan pelayanan kesehatan balita itu dihitung dari jumlah pelayanan kesehatan bayi ditambah cakupan pelayanan kesehatan anak balita. Bayi itu usia 0 sampai dengan 11 bulan 29 hari. Kalau anak balita yaitu usia 12 sampai dengan 59 bulan. Balita berarti usia 0 sampai dengan 59 bulan. Untuk target pelayanan kesehatan balita adalah 100%. Pelayanan kesehatan anak prasekolah. Anak prasekolah adalah anak usia 60 sampai dengan 71 bulan. Pelayanan kesehatan anak prasekolah adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak usia 60 sampai 71 bulan sesuai standar. Standar pelayanan kesehatan anak prasekolah atau APRAS yaitu pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 2 kali per tahun,
dengan pelayanan SDIDTK atau deteksi dini tumbuh kembang. Pelayanan SDIDTK dilakukan sebagai deteksi dini pada pertumbuhan. Itu status gizinya normal atau kurang atau buruk, adakah makrosefali atau mikrosefali. Perkembangan yaitu dilihat adakah keterlambatan perkembangan, gangguan daya lihat dan daya dengarnya, gangguan mental emosional atau autisme, hiperaktivitas, dan gangguan pemusatan perhatian. Targetnya 100% juga untuk pelayanan kesehatan anak prasekolah. Pelayanan keluarga berencana, istilah-istilah yang ada di pelayanan keluarga berencana diantaranya A. Sektor KB. Sektor KB adalah peserta KB pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi. Sektor KB baru adalah PUS atau pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang terakhir baik dengan keguguran ataupun berakhir persalinan. Sektor KB lama, peserta KB yang masih menggunakan kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan ataupun ganti cara. Sektor KB aktif adalah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus untuk menunda dan menjalankan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Pelayanan keluarga berencana. Cakupan sektor KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pasangan usia subur, yaitu pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai 49 tahun. Dalam hal ini termasuk pasangan yang istrinya lebih dari 49 tahun tapi masih mendapatkan menstruasi. Peserta KB pasca persalinan, yaitu PUS yang memakai kontrasepsi pada masa pasca persalinan, yaitu PUS ini ber-KB pada masa atau pada 0 sampai 42 hari setelah melahirkan. Dropout KB adalah sektor yang menghentikan kontrasepsi lebih dari 3 bulan. Kelahiran, di sini ada lahir hidup. Dinamakan lahir hidup adalah kelahiran bayi tanpa perhitungan lamanya di dalam kandungan, di mana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal bernafas atau denyut jantung atau ada gerakan otot. Tidak memandang berapa lama dia bernafas atau denyut jantungnya terdengar. Misal, ada bayi lahir, walaupun tanda-tanda kehidupannya hanya ada 5 menit, kemudian bayi itu meninggal, bayi tersebut masih dikatakan sebagai bayi lahir hidup. Kemudian lahir mati adalah kelahiran bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jadi IUFD pun termasuk sebagai lahir mati. Angka lahir mati, jumlah lahir mati terhadap 1000 kelahiran hidup dan mati di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung angka lahir mati. Itu jumlah lahir mati dibagi jumlah kelahiran seluruhnya, hidup ditambah mati, dikalikan 1000. Nah, itu nanti akan menghasilkan angka lahir mati. Kemudian pengertian abortus. Abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau umur kehamilan kurang dari 20 minggu. Menurut WHO dan VIGO, dikatakan abortus jika usia kehamilan kurang dari 20 atau 22 minggu. Kematian. Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi pada usia 0 sampai 28 hari. Kematian postnatal adalah kematian yang terjadi pada usia 29 hari sampai 11 bulan 29 hari. Angka kematian neonatal, jumlah bayi usia 0 sampai 28 hari meninggal di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup. Nah, ini rumusnya. Itu kalau kita mau menghitung angka kematian neonatal,
Caranya jumlah bayi usia 0 sampai 28 hari dibagi jumlah bayi yang lahir hidup dikali 1000. Nanti akan menghasilkan angka kematian neonatal. Begitu pula dengan angka kematian postnatal, yaitu jumlah bayi usia 29 hari sampai 11 bulan 29 hari meninggal di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada usia 0 sampai 11 bulan 29 hari, termasuk di dalamnya adalah neonatal. Angka kematian bayi yaitu jumlah bayi usia 0 sampai 11 bulan 29 hari meninggal di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup. Target penurunan angka kematian bayi 2021 Kabupaten Boyolali adalah 8,4 per 1000 kelahiran hidup. Kematian anak balita adalah kematian yang terjadi pada usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada usia 0 sampai 59 bulan. Kematian bayi ditambah kematian anak balita. Angka balita, ini maksudnya angka kematian balita, adalah jumlah balita usia sampai dengan 59 bulan meninggal di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup. Target penurunan angka kematian balita 2021 adalah 10 per 1000 kelahiran hidup. Kematian ibu adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri. Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu per 100.000 kelahiran hidup. Target penurunan angka kematian ibu Kabupaten Boyolali 2021 adalah 19 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Nah, ini maksimal. Kita upayakan kalau misi kepala dinas itu turun 1 digit, yaitu paling tidak maksimal itu 9 untuk target AKI 2021. Ini 13 indikator yang ada di BWSKIA, yaitu 1. Cakupan kunjungan neonatal ke-1 atau K1, cakupan kunjungan antenatal ke-4 atau K4, cakupan pertolongan persalinan oleh nakes, cakupan kunjungan nifas ke-3 atau KF3. Nah, ini salah nih, ini saya revisi. Kalau Provinsi Jateng itu mulai 2021 sebagai cakupan kunjungan nifas masih tidak lagi memakai KF3 tapi sudah menjadi KF4. 5. Cakupan deteksi faktor risiko tinggi kehamilan oleh masyarakat. 6. Cakupan kunjungan neonatal ke-1 atau KN1. 7. Cakupan kunjungan neonatal lengkap atau KN3. 8. Cakupan penanganan komplikasi maternal. 9. Cakupan penanganan komplikasi neonatal. 10. Cakupan kunjungan bayi. 11. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita. 12. Cakupan pelayanan kesehatan balita sakit. 13. Cakupan pelayanan keluarga berencana. Nah, demikian ibu-ibu bidan refreshing tentang istilah-istilah yang ada di pelayanan kesehatan ibu dan anak. Semoga dengan mendengarkan atau melihat video ini kita semua diingatkan kembali DODO atau definisi operasional, istilah-istilah indikator kinerja dalam KIA, sehingga nanti kita membuat laporan KIA-nya tepat dan benar. Mungkin hanya itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan, baik salah penulisan maupun salah kata. Terima kasih. Kita berjumpa di video selanjutnya. Selamat sore.